Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah baik atau nggak sehat, kurang sehat, atau gimana? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Sebelum kita mengisi mata pelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Oke, untuk pertama Soraya Penaya Usma hadir. Oke, Putri Rahmawati hadir. Oke, Uday Nabila hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah masuk semua pada pertemuan pada pagi hari ini. Oke, kalian tahu nggak sih materi apa yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini? Rasio. Ya betul, rasio trigonometri. Nah, tapi dari rasio trigonometri ini akan berbeda dari pertemuan yang sebelumnya. Kalau yang ini nanti rasio trigonometrinya berhubungan dengan nanti terkait kehidupan sehari-hari. Oke, kita bisa langsung ke slide selanjutnya. Oke, pertemuan sebelumnya kalian kan udah mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku seperti ini ya. Kalian bisa juga lihat dari LKS yang udah kalian baca kemarin, yang udah dipelajari juga ya. Ya seperti ini, sudah dipahami? Ya. Selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari awal belajar sampai akhir pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep rasio trigonometri pada masalah segitiga siku-siku dan sudut istimewa. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut istimewa. Nah, itu. Nah, kalian tahu arsitek atau enggak sih? Yang bangun rumah. Rancang gitu ya, rancang bangunan gitu ya, arsitek ya. Oke, Saya mau jadi arsitek, semoga tercapai ya cita-citanya ya. Amin. Oke, misal nih kalau misal, oh iya, ya nggak apa-apa, misalnya gitu aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya materi selanjutnya. Pembelajaran hari ini. Nah, gimana sih arsitek itu mengukur panjang tangga tanpa mengukurnya langsung? Misal kalau diketahui panjang dari lantai 1 sampai lantai 2 sama sudut kemiringan dari tangga terhadap lantai 1. Kalian tahu atau enggak? Nah, kalian bisa lihat dari ilustrasi berikut. Kan tadi ibu udah menyinggung kalau misal arsitek itu pengen mengetahui kemiringan dari tangga. Nah, kalau misal diketahuinya cuman tinggi dari lantai 1 sampai lantai 2, itu bagian mana? Bagian sini, sini atau sini? Miring. Yang berdiri. Iya, betul, yang berdiri ini. Terus kalau misal kemiringan dari tangga terhadap lantai itu bagian mana? Sini, sini atau sini? Bagian tangganya. Bagian tangga terhadap lantai. Tangga miring. Ya. Tangga terhadap lantai. Lantai itu yang mana lantai? Ya, terus kalau tangganya mana? Ya, tangganya sini. Berarti antara sini atau sini? Tadi kan lantai di bawah. Nah, sudut kemiringannya berarti yang mana? Oh, yang itu yang bawah. sini. Yang Sini? Iya. Ya, betul. Ya, kalau misal si arsitek itu ingin mengukur kemiringan dari tangga itu. Nah, untuk mengetahuinya, kalian kan di materi sebelumnya udah mengetahui perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk mengetahui kan ini panjang tangganya itu kan miring. Nah, kalau bisa mengetahui panjang dari miringnya itu biasanya menggunakan sin, cos, atau tan.
Ya tadi kan udah diketahui ininya kan. Terus sama sudut yang ini. Nah, dia itu bisa menggunakan sin, cos atau tan. Sin dulu. Kenapa sin? Karena yang diketahui sisi tegaknya Ya betul, sisi tegaknya sama sudut yang yang ya betul, bisa. Dari ilustrasi tersebut kan berarti udah mengetahui kalau misal arsitek itu kalau ingin mengukur panjang tangga itu dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri dengan sudut apa tadi? Sin alfa. Nah, kalau sin alfa itu apa perbandingannya? Depan bagi miring. Ya betul, depan bagi miring. Nah, kalian bisa lihat juga pada ilustrasi dari tangga tersebut itu seperti ini. Seperti bentuk bangun apa ini? Siku. Ya betul, segitiga, siku-siku. Nah, seperti itu konsepnya kalau pengen mengetahui salah satu sisi ataupun salah satu sudut dari yang ingin diketahui oleh arsitek tersebut. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada, bisa lanjut. Nah, dalam sudut itu, sudut kemiringan itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu sudut elevasi sama sudut depresi. Siapa yang tahu sudut elevasi depresi? Depresi itu stres bukan stres, depresi gitu ya. Nah, sudut elevasi itu sudut yang dilihat berdasarkan pengamat melihat ke atas. Kalian bisa lihat kalau misal sudut itu ya miringnya itu seperti ini. Jadi pengamatnya itu di sini, jadi sudutnya itu kayak ke atas. Kemiringannya itu ke atas. Terus habis itu untuk apa ini garis horizontalnya itu seperti ini. Jadi kayak kita itu melihat ke atas, nah sudutnya itu bentuk seperti ini. Itu untuk yang bagian ini kan kayak dari kiri kan kayak gini, tapi kalau dari kanan itu kayak gini. Ya betul kan? Ya kayak gini kan. Kita melihatnya itu dari ke atas, jadi kan sudutnya itu berbentuk bentuknya itu dia dari sini. Dari sini berarti kan kayak gini kan. Kemiringannya ke atas, terus horizontalnya ke tegak lurus. Sini tegak lurus sama kita. Itu sudutnya berarti pas mata kita, Bu. Iya, sudutnya pas mata kita. Itu seperti itu. Kalau misal depresi itu malah kebalikannya dari sudut. Maaf, ya, nggak apa-apa, silakan. nyanyi. Nggak usah mau. Oke, kalau yang depresi kan depresi itu kebalikannya dari yang melihat ke atas. Kalau depresi itu melihatnya ke bawah, mata kita itu melihat dari ke bawah. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi kalau melihat ke bawah kemiringannya malah justru ke bawah. Terus ini kan untuk yang kalau misal kita dari sisi kiri, sisi kanan berarti kayak gini. Jadi sudutnya itu ada di sini. Kemiringannya ke bawah, terus horizontalnya itu malah ke sini. Tetap gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau untuk sudut elevasi itu berarti pengamatnya itu melihat ke atas atau ke bawah tadi? Ke atas. Ya betul. Terus kalau yang depresi ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Pengamatnya Ini di atas berarti. Oh enggak, sorry maaf. Berarti pengamatnya itu burung, seorang burung. Seekor, ya maaf ya. Sebenarnya bisa juga sih kalau dilihat dari orang sini sudut depresinya itu bisa dibuat itu menjadi seperti ini. Jadi kayak sudutnya itu bentuknya gini gitu loh, ke bawah gitu kemiringannya. Terus sudutnya itu di sini, seperti itu. Sudah paham? Paham Bu. Oke, kalau sudah paham, nanti kita akan bahas soal-soalnya. Tapi sebelum itu kalian, maaf. Nah itu bisa juga seperti ini ya ilustrasinya. Elevasi ke atas, kalau lihat ke ini apa? Anjing. Itu berarti kemiringannya itu ke bawah. Oke, sebelumnya tadi kan untuk mengukur dari panjang salah satu sisi atau sudut dari arsitek tadi bisa dengan menggunakan perbandingan trigonometri dari
sudut siku-siku. Nah ini untuk pengertian dari perbandingan trigonometri. Terus kalau misal sudutnya itu tadi udah diketahui, ini bisa menggunakan sudut istimewa. Contohnya kalau misal biasanya itu sudutnya itu 30, 45 sama 60 itu yang dipakai. Nah terus kalian ini juga sudah disinggung dari materi sebelumnya. Dari LKS juga kalian bisa lihat dari pembuktian dari di setiap rumus dari sudut tersebut. Nah, Ibu punya cara cepat dalam menghafal sudut trigonometri. Sudut istimewa. Ini jadinya harus ditulis Ibu. Dari ini ya. Ini hanya berlaku untuk sudut sin sama cos. Nah, Ibu punya ini. Maaf ya, Ibu udah melayang. Gak apa-apa Ibu. Ya nggak apa-apa ya. Kalian bisa tangannya gini. Nah, berarti ya yang ini berarti kiri. Oke? Yang kiri. Nah, kalian bisa mulai. Ibu mau kan ini pakai nada lagu gitu ya. Kita bisa jadi penyanyi kita. Kalau misal puluhan nanti kalian ngomongnya 0, 3, terus kalau 45 itu tetap 45 aja karena ini kan dari tengah itu kan mesti sama sudutnya. Kalau sin berarti kan ke kanan, terus kalau yang cos itu berarti ke kiri sudutnya. Terus langsung contohin aja ya di sini ya. Untuk lagunya itu yuk, 1, 2, 3. Nadanya 1, 2, 3. Sin 03, 45, 69. Cos 03, 45, 69. Seperti itu. Itu kalau misal dari sudutnya. Biasakan kalau sin itu berarti ke kanan, cos berarti ke kiri. Oke, kalian bisa mulai mengikuti nadanya ini, Bu. Itu nada itu ya, amar-amar pisang. Tahu nggak ya? Oke, yuk kita mulai ya. Yang pertama. 1, 2, 3. Sin 03, 45, 69. Cos 03, 45, 69. Mantap gitu ya. Nanti terakhirnya mantap gitu ya. Satu lagi. Satu lagi, yuk. 1, 2, 3. Sin 03, 45, 69. Cos 03, 45, 69. Mantap. Tepuk tangan. Nanti aja ya. Oke, nah dari sudut yang tadi kalian bisa mengetahui nilainya itu dari sini. Dari kecil ke besar. Berarti kan angkanya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk sudutnya itu kalau sin ke kanan, cos berarti ke kiri. Jadi untuk nilainya itu tetap. Kalau misal sin 0 itu 0, terus cos 90 itu 0, terus dan mengikuti selanjutnya. Kalian paham nggak? Mantap. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Udah paham? Udah? Nanti biasa dilanjutin lagi ya. Terus kalau misal untuk sudutan itu bisa dihafalkan sendiri aja. Enggak ada tekniknya. Lagunya, Bu. Enggak ada lagunya, maaf. Kalau tan kan berarti sia-sia tadi ya. Ya berdasarkan tabel ini ya. Nah, ini tuh. Adanya cuma sin sama pas doang. Nah, ini untuk dari konsep awal tadi. Ibu punya soal nih, misal kalian jadi seorang arsitek. Nah, ada seorang pelanggan itu minta dibuatkan tangga rumah, sudut kemiringannya itu 30. Berarti kan tadi di sini kan 30 derajat. Terus tinggi lantai 2 sama tinggi lantai 1 ke 2 berarti kan itu 4 meter. Terus habis itu berapa sih kemiringan dari tangga? Berarti tadi menggunakan sin, tan atau cos? Ya betul, sin. Nah, untuk hitungannya itu seperti ini. Tadi kan sinnya 30. Benar kan? Sin itu kan berarti nih. Sin 30 berapa?
Tadi yang udah diapalin? Setengah. Nah, betul. Terus depannya apa itu? Berapa? Tinggi lantai 1 sama lantai 2? 4, betul. Terus miringnya. Nah, untuk cara cepat agar bisa mendapatkan nilai miringnya itu dengan menggunakan perkalian silang. Berarti kan 4 dikalikan, ini kan nggak ada apa penyebutnya, jadi 4. Enggak. Ini bisa setengah. Jadi kan 4 kalikan 2 kalikan silang. Terus 1 dikalikan ini. Jadi hasilnya itu 8 untuk sisi miringnya. Nah, maka kemiringan dari tangga tersebut itu 8 meter. Ya, betul. Masih bingung. Itu tinggi lantai 2 itu gimana maksudnya? Tinggi lantai 2 itu bisa diibaratkan kalau tinggi lantai 2 berarti kan sini sampai sini toh. Tinggi lantai 2. Dari 1 ke 2. Maaf, maksudnya ibu tipe. Kayaknya tinggi lantai 1 dan 2. Dari 1 ke lantai 1 ke lantai 2. Lantai 1 ke lantai 2. Sini ke sini toh. Oh, itu mau buat tangganya dari lantai 1 ke 2. Terus lantai tinggi 1 ke lantai 2. 1 dan 2 kalau ditambah itu 4 meter gitu. Ya kalau tangganya melingkar-melingkar itu bukan pakai perbandingan trigonometri, itu beda lagi. Itu pakai alat bantu arsitek lainnya, bukan pakai perbandingan trigonometri. Ya, seperti itu. Oke, ini tadi pembahasannya ya. Kan hasilnya 8 meter. Nah, setelah itu kalian akan diskusi kelompok. Oke, kalian akan dibagi menjadi 4 setiap kelompok akan dibagikan setiap kelompok ada 4 orang sampai 4 orang. Ya, ini untuk 1, 2, 3, 4. Itu belum ditutup. Iya, soalnya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 terus ke belakang ya. Terus ini 1, 2, 3, 4. Ya, kalian bisa melihat dulu untuk tujuan pembelajarannya sama cara pengerjaannya itu seperti apa, bisa dilihat agar nantinya saat mengerjakan soal itu tidak salah. Kalian akan dikasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Aku lupa nadanya. Adanya sin 9. Ini siapa yang lihat? Ini kan terus ini tadi kan ini nanti ditambah sama tinggi. Oh, tinggi ininya gimana? Ini nanti masih belajar ya ini bro. Ini cuma bukan. Oh, dong ya. Bisa isinya coklat. Oh. Iya, ada soal gue. Itu kemana bu? Sudutnya ini mau kemana tangganya ke sini? Ya kan pengen ini apa namanya?
diperbaiki. Aku dulu ya. Ya, ini cetakan Mas. Oh iya betul. Udah ya. Gimana? Apakah udah pada selesai semua? Sudah. Kita bisa cocokkan ya. Coba siapa yang mau membacakan pada aktivitas 1. Jangan lupa kalau misal kalian aktif dalam kelompoknya, nanti ibu akan berikan sesuatu. Saya Nah, 1, 2, 3, siapa? Sini. Yang suaranya bagus. Coba kita satu langsung dibacain aja. Sini berapa? Ini tuh 0, 0, 1, 0, setengah akar 3, sepertiga akar 3, terus setengah akar 2, setengah akar 2, 1, setengah akar 3, setengah akar 3, 1, 0, tak hingga. Ya betul. Siapa yang beda jawabannya? Sama semua ya. Coba yang aktivitas kedua, siapa yang mau? Ya boleh. Coba dibacakan jawabannya. Nyanyi aja. Ya. Jawabannya dong. Ayo. Ini kan mencari tinggi pohon kan Bu. Iya. Terus yang diketahui itu kan ini jarak dodot sama pohonnya. Terus habis itu ada Jarak tinggi pohon dong. apa? Hah? Jarak tinggi pohon. Iya. Oh iya. Jarak pohon ke dodotnya Oh iya. 5/3. Terus habis itu sudut elevasinya itu 30 kan. Terus ini pakai 30. Ya, betul. Jawabannya tingginya 6,3. Iya betul. Siapa yang beda jawabannya? Sama semua. Oke. Kalau yang aktivitas ketiga siapa yang mau? Masa? Ya berapa langsung jawabannya aja. Yang jarak Ini. itu 3 akar 2. Terus ini. Yang panjang itu 20 akar 3. Ini yang ini. Ini gedung itu 40 akar 3. Terus tinggi ini. Pesawat itu 310. Ya betul. Siapa yang beda jawabannya? Atau yang sama? Sama semua. Oke. Oke udah semua ya. Nah berdasarkan aktivitas 1 sama 2, 1 sampai 3 kalian udah menjawab pertanyaannya. Nah jangan lupa kalian isi lembar refleksi pada bagian akhir LKPD. Ibu kasih waktu 2 detik. Baru aja udah selesai Bu. bisa ayo. Nah udah ya. Nah udah. Nah dari yang sudah kalian pelajari tadi, apa tadi yang dapat kalian simpulkan? Pelajarin apa? Sudut elevasi. Terus Sudut depresi. ya depresi terus. 0,3. Ya tadi yang nyanyi itu ya. Nah udah kalian pelajari semua berdasarkan tujuan pembelajaran yang udah dicapai tadi. Nah terus habis itu tadi kan udah ada yang aktif ya, ibu kasih sesuatu. Siapa ya? Oh iya jangan lupa. Terima kasih. Kita siapa lagi? Kita semangat yang nggak dapat itu dokumen. Bu, lagunya nggak hafal kan dari tadi. Yo nanti aja. Ya kali lagi. Oke udah dapat semua ya. Nah jangan lupa kalian besok mengerjakan. Jangan lupa kalian mengerjakan PR. Nah ini ya, kerjakan di kertas sobekan, lalu dikumpulkan besok di meja Wina ya. Oke jangan lupa. Kata mama saya nggak boleh nyepet kertas. Ya kan terus ya kan nggak mungkin kertasnya habis. Kertas folio Kan mbak. kertas folio juga ada, terserah kertas kalian itu apa sebanyak aja. Satu kertas kan nggak mungkin menghabiskan kertas kalian yang sebanyak itu. Nanti kasih yang ke bawahnya ya Bu. Nggak apa-apa. Nah sudah sampai di penghujung pembelajaran. Gimana tadi pembelajarannya seru atau enggak? Seru banget. Semangat. Mantap. Nah dari pelajaran tadi menurut kalian yang sulit itu apa? Pelajaran yang bagian mana? Yang sulit, yang nyanyi. Nyanyi. Nadanya nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa lah. Besok pertemuan
selanjutnya kita nyanyi lagi ya. Ya. Oke, ya, nggak apa-apa. Boleh request beda lagu. Gimana? Request beda lagu. Pengen yang tadi Bu? Iya besok ya. Ibu Kicau-kicau. bikin lagi. Besok bikin lagi ya. Nggak apa-apa. Nah, jangan lupa besok kalian mempelajari lagi materi pembelajaran selanjutnya. Nah, terus semoga kita bisa dipertemukan lagi semuanya ini lengkap di pertemuan selanjutnya. Amin. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat ya. Amin. Oke. Nah, setelah itu, iya amin, makasih. Nah, setelah itu kalian jangan lupa mempelajari PR-nya kemarin, PR-nya tadi, terus habis itu sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf kalau misal ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Mbak Ina. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Ina. Gimana rasanya? Rasanya bagaimana? Lebih santai dari yang sebelumnya sih. Oke, ada 2 kali tampil udah lebih